ketemu meneh. Bersama saya Rifut Andi. Saya lagi di Tanda Tanya Coffee dan kita mau ketemu dengan dua teman saya yang sudah janjian di dalam. Yuk, kita masuk. Nah, saya sudah di dalam Tanda Tanya Cafe dan seperti janji saya mau ketemu dengan dua teman saya yang dari jauh tapi aslinya deket. Siapa dia? Nah, tapi saya mau mesen kopi dulu ya. Ya. Ya, Bes. Mas, kopi satu aja deh. Sama apa ya? Nah, dua teman yang mau saya temui ini adalah dua-duanya adalah kuliner antusias. Nah, yang pertama ada Mas Angki. Dia adalah seorang ownernya dari Tanda Tanya Coffee, dan yang kedua adalah Mbak Mila. Nah, apa dan gimana obrolannya? Simak berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Pelan, pelan. Paskibraka datang. Inilah Tanda Tanya Coffee. Di kesempatan ini saya lagi nongkrong bersama dua orang spesial. Karena di tempatnya spesial maka nongkrongannya orang-orang spesial. Nah, ada dua orang spesial yang nongkrong bareng dengan saya, ada Mbak Mila dan Mas Angki. Nah, siapa sebenarnya? Kita sama dulu deh. Halo Mbak Mila. Halo, sehat. Cerah ceria nih. Iya. Di cuaca Pekalongan saat ini. Iya, panas ya. Cerah. Oh, panasnya enggak sih? Sungguh ya. Mbak Mila terus Mas Angki sehat ya Mas? Halo, sehat. Alhamdulillah. Nah, kita mau ngobrolin soal dunia mereka. Nah, yang menarik dari dua teman saya ini adalah mereka adalah orang Pekalongan. Ya kebetulan saya nggak tahu gimana ceritanya kemudian mereka kesangkut ke Jakarta. Masih mama untuk pulang ke Pekalongan. Nah, makanya kita mau ngulik dulu. Sebenarnya saya pengen ngerti nih sebenarnya Mbak Mila, boleh dong diceritain dulu lahir di mana, sekolah dari SD sampai kuliah di mana aja, terus kok sampai akhirnya memilih ke Jakarta. Nah, perjalanan itu boleh dong diceritain? Boleh. Saya lahir di Pekalongan. Orang tua saya, ibu saya dari Jenggot, bapak saya dari Warongasem. Jadi dari lahir, besar, tumbuh di Pekalongan sampai dengan SMA. Kebetulan kuliahnya waktu itu izin sama bapak, aku pengen kuliah, boleh nggak? Boleh, tapi langsung ke LOR bilangnya, langsung ke utara. Ya, jadilah aku berangkat ke Jakarta. Oke. Mungkin teman-teman banyak yang ke Jogja gitu-gitu Ya, kan. ya. Sama bapak nggak boleh, nggak. Jakarta. Udah. Bisa? Mungkin menurut bapak di Jakarta itu lebih individual. Lebih tepat untuk aku. Takutnya di kota lain banyak teman-teman jadi malah main. Oh, iya. Akhirnya ke Jakarta.
waktu itu kebetulan ngambil psikologi. Ketemu jodoh di sana. Nikah deh. Ya dari situ akhirnya pindah kewarganegaraan jadi Jakarta. Sampai sekarang betah. Iya, tapi rumah sih feelsnya rumah itu ya tetap Pekalongan. Nikah tahun berapa? 2006. 2006. Wow. Udah lama ya. Lama. Duluan Kamila deh daripada aku. Aku nikah sebelum lulus kuliah. Keren dong. Iya dong. Zaman dulu itu kan nikah pada saat kuliah masih berjalan itu kan kayak pamali ya. Kan gitu kan. Keren mau nikah. Keren. Adikku juga gitu. Sempat nikah. Gila. Ya, akhirnya kakaknya yang lewat. Iya. Suami juga psikolog juga. Suami psikologi juga. Berarti jodohnya memang dari kuliah gitu ya? Iya, aku rasa. Kerasa seperti memang dari kampus sih. Kebetulan di kampus ikut klub fotografi. Nah, kebetulan dia juga senior selain di psikologi, di fotografi juga. Oke, sesama penyuka fotografi, bersama di jurusan yang sama. Iya, Dulu betul. Di mana sih, di kampus mana Bu? Di kampus YAI, Ya. di Salemba. Yang suka tawuran? Situ. Kenapa ambil psikologi? Menarik karena jadi tahu karakter manusia ya. Karena kan di situ diajarin beberapa karakter-karakter yang muncul. Ya, kenapa ini, kenapa itu, latar belakangnya apa, kenapa seseorang bisa jadi seperti ini, secara psikologisnya kenapa. Itu menarik sih. Itu cocok kayak maksudnya aku suka di situ gitu. Tapi sekarang itu ada tren. Anak-anak yang kemudian ambil jurusan psikologi biasanya ketika aku nanya ya, ini nggak tahu nih, random sampling aja sih. Terus dia selalu mengatakan bahwa karena saya ingin menolong orang yang punya masalah dengan dirinya sendiri dan sebagainya. Oh enggak, kalau aku justru menolong diri aku sendiri. Karena biasanya yang masuk psikologi itu berobat berjalan. berobat jalan gitu. Iya, makanya aku ketika nanya ke anak ini, kamu mau nolong orang apa kamu mau nolong dirimu sendiri? Begitu aku nanya, ternyata dia punya masalah gitu lah. Untuk menolong diri sendiri lebih tepatnya, berobat jalan. Oke, menarik. Seorang berarti psikolog dong? Enggak, aku masih S1, aku belum melanjutkan S2 karena kalau untuk jadi seorang psikolog kita harus masuk ke jenjang lagi. Ke profesi ya? Iya. Kenapa nggak ambil S2 sekalian? Kemarin sempat kepikiran, cuman kayaknya harus mempersiapkan otak untuk bekerja lagi aja. Karena kebiasaan berada di zona nyaman kan. Oke, gitu ya. Nah setelah kuliah, berarti ngapain? Setelah nikah, kuliah? Setelah nikah, kuliah kan terusin kan akhirnya, tapi sempat cuti sebelum akhirnya skripsi. Ya dengan berjalan tersendat ya, tapi berhasil lulus, alhamdulillah. Terima kasih. Ya gitulah. Paling salah kita ya. Ya nggak, tapi nggak sampai 10 tahun juga sih. Itu nggak sampai segitunya gitu. Karena cuti aku lumayan kan, aku cutinya sempat 2 tahun soalnya. Lumayan. Nggak kepotong karena cuti aja sih, jadi agak lamanya di situ. Terus aku sama suami sempat bikin studio foto khusus anak, itu namanya Kodok Ijo di Radio Dalam. Terus pindah ke Cikajang, dari situ mulai ngebentuk semacam event organizer untuk pesta-pesta intimate gitulah. Itu. Terus ya sekarang kami tutup studionya, kita lebih ke agensi untuk multimedia gitu sih, tapi bukan yang kita berkantor khusus ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih nyari multimedia, terus
terus foto video atau bumper atau apapun kita kerjain. Gitu. Sama ada suami bekerja kantoran sih tetap, tapi bisa work from anywhere, jadi lebih aman. Kecuali kalau bosnya pulang ke Indonesia itu jadi agak sibuk. Sekarang kalau saya sendiri selain di situ saya aktif di komunitas kuliner, terus kemudian ya di kelas pagi juga. Bareng sama Mas Anggi. Kebetulan Mas Anggi mungkin ada ceritanya sendiri langsung bilang. Ya. Betul bareng. Makanya ini Itu biarkan Mas Anggi yang bercerita. makanya saya mau ngulik Mas Anggi nih. Mas Anggi lahir di Pekalongan. Lahir di Pekalongan. Di mana? Di Keraton, daerah Keraton. Enggak, Bidan. Iya. Saya ingat, iya. Dulu Masih penting. betul, tapi di daerah Keraton juga bidannya. Iya, masih penting lah. Aku punya teman lahirnya di atas beca. Wow. Oke. Temen SD. Waktu ibunya mau lahiran itu dibawa kan, maksudnya dibawa ke bidan. Belum sampai ke tempatnya udah jebrol. Iya. Itu keluarga, dia anak yang ke-8. Oh. Ya, kepalanya Oke. adalah seperti bola sepak bola. Oke. Gila ya. Wow. Gila ya. Jadi asik banget. Nah, oke. Keraton. Tahun berapa? Aduh, sebut umur kayak. Tahun 95 aku lahir. 95 nih, jauh banget sih ya. Betul, makanya di sini aku muda banget. 95. Iya. Iya kan? Wow. Aku tua. Mbak Mila berapa? Aku anak 84. No. Wow. 80. Oh. Ya. Oke. Beda 4 tahun. 1, 2, 3 beda-beda nih. Ya. Iya, benar. Oke. Dari Keraton terus kemudian sekolah di Pekalongan. SD, SMP, SMA di Pekalongan. SMA mana tuh? Aku SMA 1. SMA 1. Enggak, aku SMA Mahat. Islam. Itu. Setelah SMA, setelah lulus SMA ngapain? Kuliah di Solo, kota Solo. Oh, Solo ya? Betul. Solo ya. Kok bisa nggak pindah Solo? Menarik. Dulu sebenarnya pengen kuliah di Bandung, Mas. Iya, jadi cita-cita itu dulu impiannya pengen kuliah di ITB dulu, ITB Bandung. Karena mungkin ada beberapa jurusan yang pengen aku dalamin, itu dulu pertambangan sebenarnya. Pertambangan. Betul. Rame banget tuh sekarang. Iya, untungnya enggak ya. Untungnya enggak. Apa nggak terlaksana ya? Lumayan. Enggak. Mungkin tapi ada beberapa jurusan juga yang aku pengen pelajari juga. Selain pertambangan itu ada jurusan industri, teknik industri. Dulu aku pengen banget. Kalau dulu kan di zaman aku itu ada beberapa prosedur, itu ada SNMPTN, SBMPTN, baru UMPTN. Nah, di mana SNMPTN itu harus menuliskan 2 universitas dan masing-masing universitas dituliskan 2 jurusan atau program studi yang memang diinginkan seperti itu. Untuk universitas pertama itu aku milih di Universitas 11 Maret. UNS. Karena aku sadar diri waktu itu, kok sepertinya berat banget ya masuk Institut Teknologi Bandung gitu kan. Makanya aku memilih ITB atau IPB bahkan, itu strategi aku. Jadi untuk universitas yang dulu aku menganggapnya itu lebih bagus, lebih baik, aku nomor 2 kan. Jadi aku dulu masih muda, itu mikirnya mungkin 11 Maret kayaknya bakal nge-attach aku nih, bakal catchy banget nih. Kenapa Universitas 11 Maret yang di nomor 1 kan gitu kan, bukan yang ITB gitu. So di
jurusan pertama yang aku ambil di 11 Maret itu teknik industri. Teknik industri. Betul. Kenapa pilihnya teknik industri? Apa sih yang menarik? Karena dari kecil itu aku suka matematika, Mas. Suka banget dibanding keilmuan seperti bahasa gitu, bahasa Inggris terutama gitu-gitu aku dulu kecil aku kurang suka. Tapi untuk ilmu eksak itu aku suka dulu. Dari kecil. Betul. Makanya untuk penjurusan pun kalau dulu kan di zaman aku juga tidak boleh lintas jurusan ya. Ya, benar. Terhadap apa namanya jurusan yang diambil di waktu SMA-nya Ya, gitu. dulu kan ada IPA IPS. Betul. Terus kemudian untuk bisa nyambang itu berarti harus ngambil yang jurusan itu. Betul. Kan Iya, awalnya tertarik banget di teknik industri karena apa ya? Aku mungkin cowok kali ya. Mikirnya mungkin harus yang gently juga nih secara jurusan gitu kan, teknik deh sepertinya. Tapi teknik apa ya yang kiranya ringan, terus ada keilmuan apa namanya eksaknya aku tidak meninggalkan gitu kan. Nah, coba deh industri aja gitu. Sepertinya menarik juga karena perindustrian mungkin aku dulu menganggapnya tidak akan mati apapun perindustriannya seperti itu. ya sih sampai sekarang masih. Masih betul. Tapi pilihan keduanya aku memilih jurusan teknik perencanaan wilayah dan kota. Teknik perencanaan wilayah dan kota. Betul, atau planologi. Nah, pada akhirnya rezekinya adalah aku masuknya di teknik perencanaan wilayah dan kota seperti itu. Oke, wah ini cocok nih kalau misalkan ini ya kembali ke kota gitu ya. Apa aja sih yang dipelajari di teknik perencanaan wilayah kota? Banyak, tetapi ada beberapa output di dalam berkarir ya yang diajarkan itu seperti dokumen-dokumen perencanaan. Oke. Diajarkan untuk dapat merencanakan atau membuat atau menyusun suatu dokumen perencanaan wilayah maupun kota. Seperti yang kita ketahui itu ada yang namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah, kemudian ada RDTR, rencana detail tata ruang, kemudian RDRTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan, dan lain-lain seperti itu. Amdal-andal pun dipelajari, kemudian untuk dari seluruh aspeknya, fisik dasar, geografis, bahkan kalau aku anggap, sorry, ini jadi kemana-mana. Ini dulu dosen aku yang ngomong, perencanaan wilayah dan kota itu ini adalah rajanya contoh. Yang dimana di dalamnya itu kamu harus bisa memanage. Oh, ada teknik elektronika, kemudian ada teknik arsitek yang sifatnya hanya suatu bangunan gitu kan. Ada industri yang dalam suatu kawasan perindustrian gitu kan. Ada kimia, biologi dan lain-lain. Tapi kamu harus memanage ini semua di dalam suatu kawasan itu. Termasuk di dalamnya memanage masyarakat. Betul. Sosial budayanya, perekonomiannya, kemudian sarana prasarana dan lain-lain seperti itu. Wah, ini pasti pernah belajar blueprintnya rencana tata ruang dan tata wilayahnya Belanda tuh pasti. Belum. Tetapi yang diajarkan itu adalah bagaimana cara membuat peta sebetulnya. Betul. Cara membuat peta, kemudian itu kan dulu pakai software gitu. Kemudian bagaimana cara membaca peta, karena kan biasanya kan kalau ini tidak mendiskreditkan gender, tapi cewek itu kan agak sedikit susah untuk membaca peta kan. Itu, nah maka dari itu untuk membaca peta aja susah loh, Mas, gitu kan. Makanya apalagi membuat petanya gitu kan, arah angin, kontur, ketinggian, kemudian dengan menyesuaikan peraturan maupun kebijakan pemerintah yang ada juga seperti itu kan. Rujukannya itu adalah RT/RW secara nasional. Oh, secara nasional. Betul. Dari situ ada perencanaan strategis yang nantinya merujuk sampai ke wilayah kawasan yang ada di kota maupun kabupaten seperti itu. Ini kayaknya kalau misalkan mau bahas soal ini harus ada khusus.
betul, betul banget, betul banget. Apa jaman pas lagi? Boleh dong. Lagi deh. Boleh. Ngobrolin soal RT. Boleh. Terutama kamu tuh kalau dilihat dari perspektif seorang kan? Planner ya. Kalau kayaknya asik banget. Tapi, nah setelah kuliah ngapain? Aku pulang Kalau nggak Pekalongan di tahun 2018. Memiliki rencana, tapi bukan kota. Aku membangun tanda tanya bareng teman-teman, gitu. Makanya, dulu bangun. betul. Pulang, kita membangun tanda tanya. Kemudian di tahun 2021, ya, aku baru mulai berangkat ke Jakarta. Seperti itu. Itu kenapa kok akhirnya ke Jakarta terpaksa atau gimana? Wah, menarik. Kita kan pasti sudah melewati masa sulit, which itu adalah pandemi COVID-19 itu kan. Tanda tanya pun letak titik terendah itu ada di masa itu, betul. Tetapi alhamdulillahnya kami bisa survive tanpa mengurangi, memulangkan atau merumahkan siapapun di sini. Maka dari itu, seperti aku juga berarti di tahun itu tanda tanya udah jalan 3 tahun kurang lebih. Aku seperti pengen mengembangkan atau memperkenalkan tanda tanya lebih luas lagi dengan cara aku coba berangkat ke Jakarta. Sebenarnya iseng mas, to be honest itu iseng banget. Jadi ada tokoh kopi nasional gitu mbak mas, yang tiba-tiba mencari store manager gitu. Nah terus aku iseng, padahal aku juga udah di tanda tanya gitu kan, udah ada tanda tanya juga gitu kan. Coba iseng apply, dapat undangan interview, yang makanya aku coba udah ke Jakarta liburan kali ya. Aku niatnya bahkan liburan gitu kan. Coba pengen bertemu dengan tokoh kopi nasionalnya itu kan. Dulu kan kopi ada wave-nya yang dimana itu lagi happeningnya waktu itu. Jadi sekedar pengen ketemu dan liburan aja ke Jakarta gitu. Awalnya gitu ya? Iya. Malah diterima. Dan kecantol sama sekali. Betul. Tapi kadang-kadang memang begitu, yang namanya rezeki itu kadang-kadang muncul gara-gara iseng. Betul. Iya. Kita ini kayak gambling ya, sebenarnya hidup itu kayak gambling. Iseng aja deh, berani atau enggak gitu. Tinggal kitanya berani apa enggak, iseng aja. Aku suka iseng dari dulu. Iya. Semua pekerjaanku rata-rata aku nggak kemana-mana. Oke. Cuma iseng aja. Kenal dan yang belum aku coba ke Jakarta, kayaknya perlu nih. Ayo. Waktu ngisengin Jakarta. Oke, itu ya profil di luar anak-anak kita keren-keren. Anak Pekalongan yang sekarang tumbuh besar di Jakarta, dan sebenarnya kalau kemarin itu ada yang mengatakan bahwa saya itu setelah bertiga lupa desa itu apa sih konsepnya. Lebih kalau saya lebih lebih percaya bahwa siapapun orangnya pasti deh masih akan punya rasa cinta terhadap kota kelahiran, gitu ya. Oke, kita akan lanjut di sesi berikutnya. Ya. Hai guys, gue Angki, gue dari Tanda Tanya Coffee. Gue
suka mempertemukan banyak orang di sini di Tanda Tanya Coffee. Buat teman-teman yang penasaran sama Tanda Tanya Coffee atau mau kolaborasi atau mau diskusi, silakan bisa mampir di Jalan Hos Cokro Aminoto, Komplek Ruko Kuripan Elok nomor 6 sama 7, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Coming guys.